Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Berjumpa kembali dengan Ustazah dalam video pembelajaran tematik. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Tema keempat, berbagai pekerjaan. Subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran kedua. Seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa mampu memahami hubungan antara simbol dengan makna sila kedua Pancasila. Yang kedua, siswa mampu memahami cara menggambar kegiatan yang menunjukkan sila kedua Pancasila dengan kreatif. Pekerjaan apa yang paling baik? Bagaimana sikap kita dengan pekerjaan-pekerjaan yang berbeda? Nah, berikut ini silahkan kalian baca di buku tematik kalian. Nah, sekarang mari sama-sama kita membaca. Pak Made adalah seorang pelukis. Lukisannya banyak dijual di galeri. Pak Made sering mendapatkan pesanan untuk melukis wajah atau bentuk-bentuk lain. Berbeda dengan Pak Made, Pak Tony adalah penjahit. Pak Tony menerima pesanan orang-orang yang ingin membuat baju. Meskipun berbeda pekerjaan, mereka berteman dengan baik. Tidak pernah terpikir oleh Pak Made bahwa pekerjaannya lebih baik daripada pekerjaan Pak Tony. Begitu pula sebaliknya. Pekerjaan setiap orang berbeda. Jangan pernah merasa bahwa pekerjaan kita lebih baik daripada pekerjaan orang lain. Setiap pekerjaan sama, yang penting bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Hal tersebut sesuai dengan makna sila kedua Pancasila. Nah, sekarang mari sama-sama kita pelajari lebih lanjut makna sila kedua Pancasila. Nah, masih ingatkah kalian bunyi sila kedua Pancasila? Iya, benar, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi dilambangkan dengan rantai emas. Nah, rantai emas di sini bisa kita perhatikan gambarnya. Ada yang berbentuk kotak, ada yang berbentuk bundar atau lingkaran. Nah, mata rantai berbentuk segi empat melambangkan laki-laki. Mata rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan melambangkan hubungan manusia satu dengan yang lainnya yang perlu bersatu dan saling membantu, sehingga menjadi kuat seperti rantai. Nah, sekarang di sini ada pertanyaan, berbentuk apakah simbol sila kedua Pancasila? Ya, tadi sudah dijawab pertama bahwa simbol sila kedua Pancasila yaitu rantai emas. Kemudian, apa makna simbol sila kedua Pancasila? Ya, jadi setiap manusia setara dan sejajar beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Nah, ternyata selain itu masih banyak makna sila kedua Pancasila. Ya, diantaranya seperti setiap manusia setara dan sejajar. Kemudian beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Kemudian anti penjajahan dan mengutamakan kebenaran dan keadilan. Jelaskan hubungan antara simbol dan dengan makna sila kedua Pancasila. Ya, di awal tadi kita sudah sama-sama membahas bahwa mata rantai berbentuk segi empat itu melambangkan laki-laki, sedangkan mata rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Jadi mata rantai tersebut saling berkaitan sehingga bisa melambangkan hubungan manusia satu dengan yang lainnya, yang perlu bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah sikap Pak Made dan Pak Tony mencerminkan sila kedua Pancasila? Iya, jelas ya, sikap Pak Made dan Pak Tony mencerminkan sila kedua Pancasila karena mereka saling menghargai. Kemudian pertanyaan yang ketiga, tulislah contoh-contoh sikap yang menunjukkan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mencintai, menghormati, dan menaati nasihat orang tua atau guru. Kemudian menjaga nama baik keluarga di lingkungan masyarakat. Kemudian yang tua di sini menyayangi yang muda, demikian sebaliknya.
Kemudian tidak mengejek anggota keluarga atau teman. Nah, sekarang mari kita lanjutkan. Di sini ada sebuah teks yang berjudul Dayu Tidak Mau Sekolah. Dayu adalah temanku, ia anak yang ramah. Meskipun lama tinggal di Jakarta, logat bahasa Dayu masih sangat kental dengan logat Bali. Hal itu membuat Dadu sering menertawakan Dayu. Dadu sering mengejek Dayu. Hal itu membuat Dayu sangat sedih. Ia menjadi tidak percaya diri untuk bicara di depan kelas, karena ia takut ditertawakan oleh Dadu. Hari ini Dayu tidak mau masuk sekolah karena dia merasa malu. Nah, tentunya anak-anakku sekalian, mengejek ini merupakan sikap yang tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nah, untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang dilakukan Dadu terhadap Dayu? Ya, yaitu mengejek dan menertawakan logat Bali Dayu. Kemudian bagaimana perasaan Dayu terhadap sikap Dadu? Ya, tentunya dia sangat sedih dan tidak merasa percaya diri. Kemudian, setujukah kalian dengan apa yang dilakukan Dadu? Jelaskan. Ya, jelasnya kita semua pasti tidak setuju karena kita tidak boleh mengejek dan menertawakan teman kita. Kemudian, apakah sikap yang dilakukan Dadu sesuai dengan sila kedua Pancasila? Ya, tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila karena sikap mengejek itu menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Jadi anak-anakku yang soleha, jangan pernah kita mengejek dan menertawakan teman kita ya. Nah, sekarang mari sama-sama kita perhatikan hasil gambar berikut ini. Sebagai seorang pelukis, Pak Made mempunyai keterampilan melukis yang sangat bagus. Ia juga mempunyai ide-ide yang kreatif, sehingga lukisannya sangat indah dan unik. Perhatikan salah satu gambar berikut, sikap yang menunjukkan sila kedua Pancasila. Nah, di sini Ustazah sudah memberikan contoh gambar yang menunjukkan sila kedua Pancasila. Gambar yang pertama itu adalah seorang yang berbagi makanan. Kemudian gambar yang kedua ada seorang anak yang sedang membantu ibunya memasak di rumah. Nah, dua gambar tersebut merupakan sikap yang menunjukkan sila kedua Pancasila. Kemudian hal-hal yang perlu kalian perhatikan pada saat menggambar. Yang pertama, gambar harus sesuai dengan temanya. Misalkan kalau temanya itu seorang anak yang membantu ibunya, ya maka gambarnya juga harus sesuai dengan temanya. Ya. Kemudian yang kedua, gambarnya harus indah dan kreatif. Kemudian yang ketiga, ya ketika kita menggambar, ya maka kita tidak boleh memberikan seperti mata, ya karena itu sudah menyerupai dengan menggambar makhluk. Ya, jadi itu dilarang dalam agama Islam, ya. Jadi demikian anak-anakku yang soleha, itu saja yang Ustazah dapat sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Jika ada yang kalian tidak pahami, silakan bertanya langsung kepada kedua orang tuanya atau boleh juga langsung bertanya kepada Ustazah. Demikian, mari sama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.